Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allah. Nah, hari ini kita masuk pelajaran IPAS. Sebelumnya Bapak mau cek absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Banyak juga nggak masuk hari ini ya. Oke, Bapak absen dulu satu-satu. Ahmad Ubay. Oke. Amelia Sapitri. Askila Putri Anggraini. Azwa Safira. Bahit. Bima. Dapa. Doan. Nggak masuk. Khairul Huda. Kelvin ada juga dua-dua. M Habib. Mayumi. M Irfan. Maher. M Rafandi. Sultan. Mana Sultan? Nugi. Raisa. Sarul. Zalfa. Baik. Sebelum kita memasukin pembelajaran hari ini, ada baik kita berdoa dahulu agar materi yang Bapak sampaikan nanti masuk ke dalam apa? Ke dalam otak kita. Ketua kelasnya mana? Pimpin doanya hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Nirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa sudah. Setelah kita berdoa agar lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagu apa mau ditanyanyikan? Hah? Lagu apa? Garuda Pancasila aja yang kita nyanyikan ya.
Baik, untuk pelajaran hari ini kita membahas masalah sistem organ pencernaan pada sistem siapa? Ini dia. Nah, di sini Pak mau tanya dulu sama kalian. Apakah kalian ada sarapan pagi? Ada? Hah? Siapa yang belum? Kenapa belum? Hah, puasa. Jadi sarapan pagi itu baik untuk kesehatan kita. Satu lagi semangat belajar kita. Ini nggak sarapan kayak mana mau semangat belajar coba. Jadi intinya sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Nah biasanya dalam sarapan tuh ada apa aja isinya? Ada yang tahu? Kamu makan pagi, sarapan pagi, apa aja di dalam piring tuh? Nah terus, terus apa lagi? Apa aja di dalam sarapan tadi itu? Pertama ada nasi kan, kemudian ada lauknya, kemudian ini masuk ikan 2 hari. Ada vitaminnya nanti masuk atau mineral. Ini masuk ke air minum. Nah, berarti ini semuanya harus diapakan? Dicerna. Nah, menggunakan apa nih sini dia? Apa aja organ tadi? Coba kalian pahami dulu. Mulai dari mana misalnya kita sarapan pagi nih? Dari mana mulainya? Dari mulut dulu, nggak mungkin dari sini dulu lah. Bahkan dari mulut dulu. Habis itu batu masuk ke apa lagi? Habis kerongkongan masuk ke lagi masuk ke usus apa nih? Usus ke baru masuk ke usus. Terakhir masuk ke mana dia? Ke mana terakhir? Pembuangan. Boleh. Itu dia. Ini secara umumnya ya. Nah, coba ambil bukunya nih. Dapat apa? Ini. Satu lagi. Nah, sekarang buka di halaman 143. Udah? Sudah belum? Nah, apa sih itu judulnya? Kan bersama kan sistem organnya kan. Nah, sebelumnya kita lihat video dulu agar lebih paham lagi. Kita lihat. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sudah memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika pemakan? Apakah menyiang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari 3 organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lalu usus halus, usus besar,
dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan mengenal gigi dan dicampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampai stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dilanjutkan ke gerakan di lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah dalam nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang meliputi ampas akan diserap sehingga menjadi padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam mulut. Itu adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut dengan atau tubuh. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melalui kerongkongan untuk menuju lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke. Nah, sudah paham kan tadi apa-apa saja organ pencernaan pada manusia? Apa saja tadi organnya? Apa tadi yang pertama? Yang kedua? Tiga? Dan terakhir tadi apa? Atau? Kira. Nah, kira-kira nah, lihat papan tulis ya. Sistem organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah apa kira-kira? Ada kan di papan tulis kan? Apa itu? Sistem pencernaan pada manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan tubuh. Sistem ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Karena apa? Menyediakan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh, contoh tadi siapa gak sarapan? Siapa? Gak sarapan tadi kan?
Apa yang kamu rasakan kalau kamu tidak sarapan? Hah? Masa kamu nggak tahu? Berarti kamu nggak semangat untuk belajarnya. Kan tadi dibilang ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Seandainya kamu nggak makan, saja kamu sakit. Ujungnya kemana? Masuk rumah sakit. Udah, makanya penting untuk sarapan karena tubuh kita membutuhkan namanya apa tadi? Nutrisi. Nah, kemudian apa saja sih yang ada di dalam sistem organ pencernaan pada manusia? Kira-kira? Ah, ini dia. Yang pertama tadi apa tadi? Mulut. Fungsinya apa mulut kira-kira situ? Mulut adalah tempat pertama di mana proses pencernaan dimulai. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan apa dia? Atau air ludah. Nah, air liur mengandung enzim yang membantu memecahkan karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, yang kedua apa? Ya, atau esofagus. Apa arti itu fungsinya? Fungsi kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan didorong melalui kerongkongan dengan gerakan yang disebut dengan apa dia? Gerakan peristaltik. Yaitu gerakan bergelombang. Berarti kan di dalam kerongkongan itu bergelombang dia ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Oke, lambung. Fungsi lambung adalah apa dia situ? Lebih kecil berarti dipecah-pecah menjadi kecil dia makannya dalam lambung ya. Berarti lambung juga membantu membunuh bakteri dan memulai pencernaan proteinnya. Kemudian yang keempat apa dia? Usus halus. Nah, usus halus fungsinya untuk penyerapan nutrisi. Makanan yang sudah cerna akan diserap dan masuk ke dalam aliran darah untuk diapakan? Didistribusikan, artinya disebarkan ke seluruh tubuh. Di sini ada villi, struktur kecil seperti jari di dalam usus halus yang membantu menyerap. Nah, berarti ada namanya usus apa tadi? Usus 12 jari di dalam usus halus tadi. Nah, yang kelima apa tadi? Usus besar. Fungsinya apa dia? Dan mineral dari sisa makanan yang tidak. Oke, sisa makanan tidak diserap akan dibentuk menjadi feses. Pembentukan feses kemudian disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui. Nah, itu dia. Berarti inilah di sini sisa-sisa tidak dibutuhkan, berarti tersimpan di dalam usus. Nah, kalau sudah tiba saat untuk dikeluarkan melalui namanya rektum atau direktum melalui pada saat kamu buang air besar. Nah, ini dia rektum atau fungsinya apa nih? Bagian akhir dari sistem pencernaan, terdapat tempat di mana pasas dikeluarkan dari. Berarti misalnya kamu udah sekali, disinilah terjadinya pembuangan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di sini lihat langkah-langkahnya ya. Proses pencernaan dimulai dari mulut, berakhir di anus. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah
Apa situ? Ingesti atau memasukkan makanan ke dalam. Kemudian pencernaan mekanis dan kimiawi, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur di dalam. Yang ketiga namanya transportasi. Makanan ditelan dan bergerak melalui menuju kemana dia? Yang keempat, pencernaan di lambung, makanan dipecah menjadi bagian lebih dengan bantuan apa dia? Bantuan asam dan enzim. Yang kelima, apa di situ? Pencernaan dan penyerapan di usus halus. Apa yang dikerjakan di situ? Berarti menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Kemudian di usus besar apa yang terjadi? Air dan mineral diserap membentuk apa tadi feses. Berarti sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir apa namanya? Feses dikeluarkan dari tubuh melalui Bapak ulangi lagi ya. Yang pertama tadi apa organnya? Hah?